Kalau nggak ketemu lagi sama gua, ada Panopo di Medan, kalau bukan di Sunspeed Production. Jadi kali ini gua nggak sendiri, gua bertiga. Di sini ada Cynthia Dewi. yang co-host gua. Devin, alias you can call me Vince, oke? Jadi gua bakal nyari informasi juga, iya nggak sih? Oh. Jadi gua kan bakal ngobrol santai sama. Menggali sih, lebih tepatnya menggali informasi dari gestar kita ini dari Cynthia Dewi. Kan Vin? Oke, Cynthia Dewi. Iya. Nama panjangnya Cynthia Dewi. Oke. Iya. Umur Dewi berapa umur Dewi? 21. 21. Dewi tinggal di mana Dewi? Aku tinggal di Beji. Beji ya. Berarti daerah Depok kan? Iya. Dewi hobinya apa? Tadinya rebahan. Rebahan ya. Nonton drama Korea. Nonton drama Korea, drakor ya berarti. Iya, drama. Dewi di umur berapa tadi? 21. Udah sebelumnya tamat pendidikan kah? Tamat SMK. SMK. Iya. SMK. Waktu SMK-nya itu di mana? Di SMK 3. SMK 3 daerah Depok. Depok. Di Ambil jurusan apa ya di sana? Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Oke. Setelah Dewi lulus dari sekolah SMK nih, apa yang Dewi lakuin? Langsung kerja kah atau masih ngumpul dulu? Atau masih mengumpulkan niat buat bener-bener kerja, nyari kerja atau nyari loker atau emang mau nikmatin masa muda dulu? Habis lulus sih niatnya sih nyari kerja sih. Nyari kerja. Oke, nyari kerja ya berarti. Iya. Langsung nyari kerja setelah lulus langsung pikiran langsung Iya. nyari kerja. Itu dari Dewi itu dapat dorongan dari orang tua untuk langsung kerja kah atau Dewi emang ingin bener-bener setelah lulus pengen kerja udah ada niat? Dari kemauan sendiri. Dari kemauan diri sendiri sih. Dari kemauan kerja. sendiri. Berarti ketika Dewi masih sekolah, Dewi situ udah kepikiran buat kerja ya? Iya. Oke, berarti udah ada gambaran tuh ya. Benar. Pas ketika Dewi masih sekolah nih, Dewi pernah nggak sih dapet kayak info-info di sekolah buat kerja nantinya gitu? Kan SMK ya? SMK tuh ada PKL-nya kan? Ada. Nah, waktu dapet PKL itu kan pasti biasanya ada beberapa sekolah yang datang ke sekolah Benar. Dewi ini Iya. buat kayak nawarin ya, bener, nawarin Iya. jasa itu buat di perusahaan itu, misalkan PKL itu ada. Enggak sih, kalau PKL itu nyari sendiri. Oh, nyari sendiri. Iya. Oke. Nyari sendiri sama teman. Itu pas nyari sendiri itu selama rentang waktu berapa hari untuk mendapatkan tempat PKL itu? Semingguan. Semingguan. Iya. Oke. Itu dapatnya di mana? Di ini nih, koperasi. Koperasi. Jajan Tapi itu sesuai dengan jurusannya atau Sesuai melenceng? jurusan. Kan ada juga bisa yang melenceng ya. Tergantung dapatnya gimana, dapatnya di mana kan. Itu selama PKL itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Itu udah maksimal 3 bulan atau ada maksimal. minimalnya? Maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Oke. Selama PKL pertama kali first impression, nah kesan pertama ketika Dewi PKL di situ, apa yang kesan pertama yang Dewi dapat? Nah, betul. Dapat lu PKL di sini gitu. Senang sih. Senang. Iya, parah. Parah. Biar gimana sih cara kerja, pengalaman kerja itu gimana? Oh, berarti wah kaget gitu Iya, ya. kaget banget. Terus dapat teman-temannya ada yang Teman, berarti koneksi ya, berarti koneksi baru nih, koneksi. Oke. Apa sih yang membuat Dewi tuh seneng apa PKL di situ untuk pertama kali? Kan namanya orang ya, biasanya kalau PKL pertama kali, nervous biasanya, nervous. Apalagi biasanya kalau PKL kan katanya sendiri. Berarti kan namanya itu juga walaupun kita dicari atau kita nyari sendiri, pasti ada interviewnya kan. Apa sih ngerasa tegang gitu kan, itu udah pasti wajar kan. Itu apa yang Dewi lakuin ketika Dewi interview itu, ketika merasa nervous ketika interview kan nervous nih. Iya. Berusaha untuk Tenang. percaya diri lah atau tenang gitu. Dan di tempat PKL tuh apa namanya? Apa sih namanya yang HRD betul. Lupa kita. Human Resource Development, HRD. Nah, HRD-nya itu keras kah atau gimana kah ketika pertama kali di interview? Pasti Kak, HRD-nya baik. Baik. Bingung.
Bingung. Baik Iya, ya. Baik lah ya Pak Bari. Iya. Terus kayak welcome banget terima. humble nggak sih Iya. kayak. Humble, oke. Tapi sulit gak sih cara beradaptasinya? Kayak itu kan ibaratnya bukan kerja nyata ya, maksudnya kan praktek kerja lapangan gitu. Iya. Nah, betul. Cara beradaptasi itu lu kayak apa sih? Kami ya kenalan gue sama kakaknya, diajarin sama dia. Terus ada apa ya? Waktu PKL itu ada suka dukanya kan? Kita mulai dari sukanya dulu. Dari dukanya dulu. Kayaknya sih Bukan kayak lu ya kayak paling disuruh doang. iya. Iya kan Oke. kalau itu Ya, Jadi wajar berasa kayak wajar. anak tiri nggak sih di Ya. kantor? Karena bukan lu karena begini ya, PKL tuh kan kita mencari pengalaman. Iya. Wajar kalau kita disuruh Iya. dong. Kalau kita nggak disuruh, kita ngapain PKL kan Iya gitu. sih. Bener kan? Berarti kan Nah. situ kan kita dapat pengalaman. hmm, Dewi tuh selama PKL tuh pengalaman apa aja sih yang Dewi dapat? Sukanya sekarang gitu. Tadi udah dukanya. bisa ngelain dengan customer. Terus cara nabung, akad-akad gitulah kalau di koperasi pinjaman. Jadi poinnya lu dapat pembelajaran dari PKL itu lumayan Iya, banyak lumayan. lah. Pasti banyak. Pasti banyak dan pada akhirnya tuh setelah lu PKL itu lu nganggur dulu kah atau langsung kerja? Selama lulus setelah Setelah PKL lu Nganggur. selesai dan lu lulus nganggur dulu. nganggur dulu. Itu Iya. durasi berapa lama tuh ngangguran lu? Lumayan lama sih. Lama-lama ya. Iya, itu kan jadi kerjanya juga lumayan sekarang susah. Nah, waktu lu nganggur itu kegiatan apa sih yang paling sering lu lakuin gitu? Ya, Ya, sehari-harinya. kegiatannya sehari-harinya ya bantu mama. Bantu mama. Iya. Udah kewajiban Kewajiban Iya, ibaratnya kewajiban. berbakti ya, berbakti Iya. pada orang tua. Oke. Terus main nongkrong sama teman. Ya. Udah sih healing. Ya itu hal-hal Ya, ya yang wajar wajar lah ya lah. sebagai Tapi di situ lu manusia. Atau waktu zamannya lu nganggur itu lu pernah kayak capek nggak sih? Gue nganggurnya capek, Capek. dan akhirnya lu berpikir kayak gue harus kerja ini gitu. Capek sih kayak gimana caranya gue harus bantu orang tua. Pikiran gue tuh terus sering nyari berarti inisiatif ya. Iya. Berarti apa inisiatif ingin bukan dorongan dari orang tua. Berarti emang kayak inisiatif pengen emang kemauan sendiri Iya. ingin buat supaya gimana caranya kita kerja tanpa ini kan orang tua. Iya, sama minta ada. Ngebantu ya Tua, berarti. Iya. Support system berarti anak. Dia ini berarti support system. Tapi pada itu orang tua dukung nggak sih, maksudnya kayak kerjaan apapun itu yang lu kerjain tuh dukung atau ada pro dan kontranya? Enggak Iya. sih, orang tua selalu dukung. Selalu dukung apapun selama kerja. oh berarti selama itu halal, Yang hal penting halal ya, berarti tetap ya didukung gitu ya. Dan akhirnya seorang Dewi setelah sekian lama menganggur itu Barulah gitu ya. Sama sih. Setelah nganggur itu kerjanya langsung dapat kerja lagi, langsung kerja langsung di kedai kopi. kedai kopi. Iya. Cukup lama nggak? Cuma sebentar sih, 3 bulan. Barulah. 3 bulan. Apa itu yang memutuskan lu tuh kayak dan Nyari pengalaman yang baru, terus nyari gaji yang gede lah. ya sama aja gitu ya. Itu kerja di kedai kopi itu di daerah mana? Di ini dekat GPI, DPI. rumah sakit. Tapi menurut gue pribadi nih Iya. ya, yang namanya Di jalan. di kafe itu kan kalau misalkan kayak jatuhnya lu bisa dibilang barista lah ya. Cuman kayak nggak punya apa namanya, nggak ada basic barista gitu. Iya. Jadi kan bukannya enak gak sih kalau misalkan lu kerja di tempat di tongkrongan yang sering lu tongkrongin gitu loh. Contoh kafe itu gitu. Jadi lu bukan nongkrong di situ tapi lu kerja, lu Iya. merasa kayak asik juga ini kayak gitu nggak sih? Enggak lah ya. Enggak Biasa sih, aja. biasa aja. Jadi intinya patokannya lu harus punya gaji dan lumayan gitu. Iya. Oke. Selama kerja tadi berapa? 3 bulan ya? Iya. Tadi kan bilang jawabnya mau nyari pengalaman baru ya, Iya. nyari pengalaman baru. Itu setelah selesai kerja dari kedai kopi langsung dapat atau masih nyari-nyari dulu atau dapat info dari temen kah atau nyari sendiri kah di Google searching atau dari apa gitu? Ini langsung dapat searching Google dulu sambil Searching kerja di Google. sana sambil nyari. Oh berarti sembari ya? Sembari. Sembari. Jadi nggak ada tuntutan orang dalam kayak gitu. Enggak Ya, ada, berarti usaha sendiri. pure ya, pure. Oke. Kan ketika kerja dari kedai kopi terus dapat kerjaan lagi kan, Iya. pasti kan berbeda perusahaan kan. Dan yang pertama tadi kedai kopi ya, Iya. itu kan
Cynthia Dewi itu lulus jurusannya tadi apa, perbankan syariah. Berarti kan melincing ya? Itu nggak masalah. Itu nggak masalah sebenarnya. Cuman berarti kan itu lebih bagus lagi kan. Jadi Iya sih. pengalaman jadi lebih banyak, wawasan juga lebih banyak, experience tuh lebih banyak ya kan. Iya. Yang tadi maksudnya yang tadinya jurusannya perbankan syariah, terus kita tiba-tiba dikenali nih, wah kita belajar kopi ya, kerjanya itu emang udah adanya, udah mungkin udah jalannya ada kopi ya kan. Berarti kan dapat pengalaman lagi kayak cara ngolah kopi segala macam. Nah terus ketika interview di tempat yang kerja yang baru, itu yang Dewi rasain tuh kayak gimana? Maksudnya Kan beda ketika apa yang dirasakan Dewi pas dapat pekerjaan yang berbeda gitu. Ya pertama sih kaget sih. Wajar kalau itu kaget. Oke. Kaget. Betul. Oh gini kok caranya kerja diterima motongin ayam. Pertama tuh kayak motong ayam megang pisau itu kayak serem banget, serem banget. Iya, betul. Tapi kalau terbiasa ya udahlah. Jadi emang harus gitu sih, memang kerjaan baru tuh. Harus beradaptasi dulu sih. Nah, kalau pribadi gue tuh gue nggak perlu dipatokin, gue harus bisa. Tapi gue patok itu ketika gue di kerjaan yang baru gue jalani itu kayak gue harus bisa terbiasa. Iya. Jadi lu terbiasa, lu pasti bisa. Iya. Lebih tepatnya beradaptasi emang. Emang apapun yang kita lakuin kita harus beradaptasi, karena kalau kita nggak beradaptasi kita akan diem aja di tempat gitu. Ya bakal stuck guys. Dan sekarang setelah lu pindah dari kafe itu dengan yang sekarang, lu merasa nyaman? Nyaman. Lebih nyaman di yang lo rasain ya, lebih nyaman di kedai kopi kah atau di Prima ini kah yang frozen food gitu? Nyaman yang di Pasti ada yang berbeda dong, kalau nggak mungkin, karena kan beda perusahaan, beda franchise ya, beda tempat. Beda bidang. Iya, beda bidang. Yang ini kopi, yang ini ayam kan gitu. Iya. Pasti ada lah merasakan perbedaan, ada sih perbedaannya. entah gini ya, entah dari atasannya kah, gimana cara memperlakukan, cara men-treat karyawan-karyawannya gimana gitu kan, atau dari teman kerja barengnya kah? Dari teman kerja sih Dari asik. teman kerja asik. Asik, nyambung kalau bicara, kalau ngobrol. Enggak tuh, waktu yang tempat kerja sekarang tuh karyawannya emang ada perempuan, khusus perempuan semua apa ada laki-laki? Campur. Iya. Tapi kalau di retail itu ya posisinya nyari target. Oh, jadi lebih ke target. Iya. Apa sih targetnya? Targetnya ya Kayak lu penjualan nggak sih? iya, penjualannya harus segini. Jadi kalau misalkan lu kayak sudah mencapai target nih dari arahan lu, itu untuk lu nya gimana tuh? Maksudnya ada bonus di luar gaji kah atau apa? Kalau itu sih dapet sih. Tips, lebih tepatnya tips, insentif gitu. Selama lu kerja itu di bidang ayam itu, apa sih yang kayak menurut lu kayak wah, ini gue banget nih, pekerjaan gue banget nih, gitu apa sih? Yang mendasar itu gitu loh. Hingga akhirnya lu masih kayak udah di sini aja. Enggak sih, sebenarnya juga pengen nyari pengalaman lagi yang baru. Berarti lu tipikal orang yang suka mencoba hal baru ya? Iya, berarti Betul. tipikal yang mencoba hal baru gitu ya. Lu tipikal cewek, lu tuh pemberani gitu. Iya, berarti enggak, berarti hal yang paling berani yang dilakukan perempuan gitu. Padahal kan perempuan nggak perlu lah lu cek kerja gitu kan. Iya Ibaratnya kalau misalkan kita berbicara ke arah yang lebih serius tuh kayak jadi lu cuma aja gitu. Tapi dorongan orang tua tuh sangat ngaruh ya buat lu ya. Ngaruh. Ya berarti intinya apa, berani mencoba hal baru apapun itu ya kan. Iya. Tanpa mikir resikonya apa itu. Ya, karena kan kalau kata Tokopedia mah mulai aja dulu Iya, ya kan. Kali Itu yang ini penting. dapat endorsean. Nah, kan apaan itu. Jadi adalah begini, kesimpulannya tuh banyak hal nggak sih kita dapat hari ini ya. Banyak. Dari seorang Cynthia Dewi nih. Nah sekarang nih untuk kedepannya lagi nih. Ya, goals in the future. Maksudnya tuh kita mulai dulu kita mulai dari target menikah dulu deh. Iya. Target menikah sih di umur 25. 25. Harusnya kan dengan umur sekarang cukup nggak? Cukup. Apa? Kenapa? Alasannya kenapa lu milih di angka 25? Di umur 25 maksudnya? Iya, kenapa nggak di angka yang di bawahnya atau berapa? Itu kan punya Pertama sih harus kuatin mentalnya dulu kan. Kalau nikah itu kan banyak banget.
rintangannya oke. kan. Ya benar, finansial, mental. Ya, iya benar. Tuh. Nah menurut gua kalau di perempuan nikah di umur 25 tuh tuaan minimal ya 22-23 lah. Ingat Iya sih. sekarang kalau misalkan perbandingannya lu menikah di umur 25 pasangan lu umur berapa gitu? Iya nggak sih? Iya. Iya Gak kan? tahu juga sih jodoh mah. Cuman kan Iya. ya namanya manusia punya target masing-masing. Iya. Kita punya opini masing-masing, punya argumen masing-masing. Berarti intinya Asumsi. lu mau berfokus pada Karir dulu, sekarang iya. gimana? Nggak menutup kemungkinan sih kalau misalkan target dia 25. Itu kan sebenarnya target itu bukan benar-benar harus dicapai. Bisa Iya. berubah. Ya bisa berubah. Cuman ya kita emang gini loh. Kalau kita nggak punya target mau sampai kapan kan gitu ya kan? Nggak mungkin kita karir terus gitu, karir terus. Itu sebenarnya nggak masalah ya kan? Tapi kalau kita nggak punya target itu sebenarnya kayak salah sih kalau menurut gue Kalau pribadi lu ya. mau punya target, lu nggak punya pendirian gitu. Nah iya gitu, lebih tepatnya itu. Ya harapan kedepannya deh. Harapan kedepannya. Ya harapan ke Orang depan. Cynthia deh. Harapannya Your hope, harapanmu apa? Mungkin What is your hope? ada beberapa yang lagi Iya. lu tuju nih ke atas itu kayak Iya. lu harus punya barang ini, lu harus punya barang itu kayak gitu. harapannya sih kalau ada ini ya, pengen punya rumah, Punya rumah. punya Oke. rumah, terus juga bisa ngebahagiain orang tua. Nah, Udah sih, udah Itu sih, aja. iya. Dari terakhir pertanyaan dari gue ya. Cynthia Dewi tadi harapannya kan punya rumah sama membagian orang tua. Dari harapan itu ada nggak sih yang udah menurut Cynthia Dewi udah pernah Cynthia Dewi lakuin, entah apa buat membahagiakan mama, entah bantu kah, entah apa. Maksudnya udah ada effort sedikit walaupun belum tercapai ya, walaupun belum tercapai. Gitu. Ada nggak sih? Ada sih. Apa? Misalkan kayak kalau tadi kan harapannya kan punya rumah, berarti kan kalau misalkan dia punya effort sedikit itu nabung tuh buat rumah. Oh, Ya kan, ada nggak sih kayak untuk nabung terus kita bantu gitu? ada sih buat nabung mah. Lihat sih nabung sama kakak berdua supaya bisa buat beli rumah baru. Gitu, oke. Boleh, gue boleh. Oke guys, jadi cukup lah ya, maksudnya dari Cynthia Dewi ini yang gue tangkap sih salah satu perempuan yang menurut gue tuh keren sih, punya pendirian yang kuat gitu. Jadi mungkin ada yang ditambahkan? Ya, kalau dari gue sih udah sih yang udah disampaikan sama Teh, karena kalau menurut gue udah cukup mencukupi semuanya. Udah Aman cukup ya. aman. Dari Jadi kesimpulannya itu udah. Karena emang dia suatu kalau bisa gue nilai ya, karena kan kita punya penilaian masing-masing. Kalau menurut gue ya dia wanita yang mencoba untuk belajar mandiri, terus pendirian yang kuat. Dan dari gue sekian, dan buat Cynthia Dewi thank you udah mampir. Thank Iya, you. Dan sama-sama. nanti saya kasih Iya. beberapa kali langsung bareng ya. Ya. Oke. Jadi gue mau ngingetin sini jangan lupa lu subscribe, like, Dan komen dan dan paling penting lu share guys. ya, stay tune terus di channel kita Sunspeed Production. Karena bakal ada video seru apapun itu. ya selanjutnya ke depannya. Coming soon ya guys, apapun itu, entah short movie, podcast lagi kah, apapun itu, games atau itu nanti kita bakal inin lagi. Oke. Yang penting stay tune terus ya guys. Gua Devin, Vince, bye bye.